Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Triwahyuni dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas fisika saya, yaitu bertema peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Dengan pembimbing saya yaitu Bu Novia Chandrawati, MPD. Selanjutnya kita ke slide pertama. Karakteristik gelombang magnet. Yang pertama ini ada gerak harmonik sederhana. Pengertian, gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak periodik dengan lintasan yang ditempuh selalu sama atau tetap. Gerak harmonik sederhana mempunyai persamaan gerak dalam bentuk sinusoidal dan digunakan untuk menganalisis suatu gerakan periodik tertentu. Gerak periodik adalah gerak berulang atau berosialisasi melalui titik seimbang dalam interval waktu tetap. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gerak harmonik sederhana GHS linier, misalnya pengisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Gerak harmonik sederhana atau GHS angular, misalnya gerak bandul, bandul fisis, osilasi ayunan torsi, dan sebagainya. Kinemat IK GHS simpangan X atau T sama dengan AM sin WT plus Q 0. Keterangan X-nya itu sama dengan simpangan, AM-nya itu amplitudo, W-nya itu frekuensi angular, Q 0-nya itu sudut fase awal. Berikut beberapa contoh gerak harmonik. Yang pertama, gerak harmonik pada bandul. Sebuah bandul adalah massa M yang digantungkan pada salah satu ujung tali dengan panjang L dan membuat simpangan dengan sudut kecil. Gaya yang menyebabkan bandul ke posisi setimbang dinamakan gaya Pauli, yaitu, dan panjang busur adalah kesetimbangan gayanya bila amplitudo getaran tidak kecil namun tidak harmonik sederhana, sehingga periode mengalami ketergantungan pada amplitudo dan dinyatakan dalam amplitudo sudut. Gerak harmonik pada pegas. Sistem pegas adalah sebuah pegas dengan konstanta pegas atau K dan diberi massa pada ujungnya dan diberi simpangan sehingga membentuk gerak harmonik. Gaya yang berpengaruh pada sistem pegas adalah gaya Hooke. Gerak harmonik teredam. Secara umum, gerak osilasi sebenarnya terendam, energi mekanik terdisipasi berkurang karena adanya gaya gesek. Maka, jika dibiarkan, osilasi akan berhenti, yang artinya GHS-nya teredam. Gaya gesekan biasanya dinyatakan sebagai arah berlawanan, dan B adalah konstanta menyatakan besarnya redaman di dalam amplitudo, dan sama dengan frekuensi angular pada GHS teredam. B. Simpangan getar. Simpangan getaran didefinisikan sebagai jarak benda yang bergetar ke titik keseimbangan. Karena posisi benda yang bergetar selalu berubah, maka simpangan getaran juga akan berubah mengikuti posisi benda. Y sama dengan A sin atau M, Y sama dengan A sin W T atau Y sama dengan A sin 2FT. Keterangan Y sama dengan simpangan getar atau M, A sama dengan amplitudo atau M, W sama dengan sudut getar, dan F sama dengan frekuensi atau Hz. Yang kedua ini ada energi pada gerak harmonik sederhana. Pada gerak harmonik sederhana, gaya yang bekerja pada benda dan pegas tidak tetap, alias selalu berubah-ubah. Oleh karenanya, lebih mudah jika kita menggunakan pendekatan energi. Untuk menekan atau meregangkan pegas, kita memberi energi pada pegas tersebut. Energi yang disimpan pada pegas yang tertekan atau teregang merupakan energi potensial. Ketika pegas yang kita tekan atau kita regangkan dilepaskan, maka energi potensial pegas berubah menjadi energi kinetik. Demikian juga pada ayunan sederhana. Ketika benda yang digantungkan pada seutas tali
kita simpangkan pada jarak tertentu dari posisi setimbangnya. Pada benda tersebut terdapat energi potensial. Jika ayunan dilepaskan sehingga benda bergerak, energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi, benda yang bergerak harmonik memiliki potensial dan energi kinetik. Jumlah total energi potensial dan energi kinetik adalah energi mekanik. Sekarang, mari kita tinjau energi pada pegas dan ayunan sederhana. Yang pertama ini ada energi potensial pada pegas. Energi potensial adalah energi dari sebuah sistem dikarenakan gerakannya atau energi internal dari partikelnya. Energi potensial dari sebuah sistem adalah energi yang dihubungkan dengan konfigurasi dari komponen-komponennya dan interaksi merupakan mereka satu sama lain. Jumlah partikel yang mengeluarkan gaya satu sama lain secara otomatis membentuk sebuah sistem dengan energi potensial. Untuk menghitung energi potensial pada pegas, terlebih dahulu kita hitung kerja alias usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas dengan persamaan usaha. W sama dengan Fs, F sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan pada pegas. Perpindahan adalah simpangan X. Ketika kita menekan atau meregangkan pegas sejauh X, dibutuhkan gaya Fa yang berbanding lurus dengan X. Secara matematis, ditulis Fa sama dengan Kx. Ketika ditekan atau diregangkan, pegas memberi gaya dengan arah berlawanan Fd yang besarnya adalah Fb sama dengan min Kx. Untuk menghitung energi potensial dari pegas yang ditertekan atau teregang, terlebih dahulu kita hitung usaha atau kerja yang dibutuhkan untuk meretangkan. Kita bisa menggunakan persamaan usaha W sama dengan Fx karena gaya F baik ketika pegas diregangkan maupun ditekan selalu berubah-ubah sepanjang X. Oleh karena itu, kita menggunakan gaya rata-rata. Gaya Fa berupa dari 0 ketika X sama dengan 0 sampai bernilai Kr ketika pegas diregangkan atau ditekan jauh X. Gaya rata-rata sama dengan 12 0 plus Kx. F sama dengan LHKX. X sama dengan raks maksimum pegas yang diregangkan atau ditekan. Usaha alias kerja yang dilakukan adalah W sama dengan FAX sama dengan setengah KXR atau X sama dengan 1 HKR. Dengan demikian, nilai energi potensial elastis adalah EP elastis sama dengan 1 HKX, 2 energi kinetik pada pegas. Perlu Anda ketahui bahwa energi potensial tidak mempunyai suatu persamaan umum yang mewakili semua jenis gerakan. Untuk EP elastis telah kita turunkan pada umum untuk semua jenis gerakan. Energi kinetik dimiliki benda ketika bergerak. Besar energi kinetik adalah EK sama dengan 1 HMY2. M sama dengan massa benda, F adalah kecepatan gerak benda. Jumlah total energi kinetik dan energi potensial dari pegas adalah energi mekanik. Energi tersebut bernilai tetap alias kekal. Secara matematis ditulis EM sama dengan EP plus EK. Selanjutnya, mari kita tinjau lebih mendalam hukum kekekalan energi mekanik pada pegas. Getaran pegas terdiri dari dua jenis, yakni pegas dan diletaknya secara horizontal dan getaran pegas yang digantungkan secara vertikal. Yang ketiga ini, hukum kekekalan energi mekanik pada pegas. A. Pegas yang diletakkan horizontal. Misalnya, kita diletakkan sebuah pegas di atas permukaan meja. Salah satu ujung pegas telah diikat pada dinding, sehingga pegas tidak bergeser ketika digerakkan. Anggap saja permukaan meja sangat licin dan pegas yang kita gunakan adalah pegas ideal sehingga memenuhi hukum Hooke. Sekarang kita kaitkan sebuah benda pada salah satu ujung pegas. Jika benda kita tarik ke kanan sehingga pegas teregang sejauh X, maka benda bekerja gaya pemulih pegas yang arahnya berlawanan dengan arah tarikan kita ketika benda berada pada simpangan X. EP benda maksimum sedangkan EK dengan 0 benda masih diam. Ketika benda kita lepaskan, gaya pemulih pegas menggerakkan benda
kembali ke posisi setimbangnya. EP, benda menjadi berkurangnya dan menjadi nol ketika benda-benda pada posisi setimbangnya. Selama bergerak menuju posisi setimbang, EP berubah menjadi EK. Ketika benda tepat berada pada posisi setimbang X sama dengan nol, gaya pemulih pegas bernilai nol, tetapi pada titik ini, kecepatan pada maksimum, maka ketika berada pada posisi setimbang, EK bernilai maksimum. Benda masih terus bergerak karena ketika berada pada posisi setimbang karena benda memiliki kecepatan yang bernilai maksimum. Ketika bergerak ke kiri, gaya pemulihan pegas menarik benda kembali ke posisi setimbang, sehingga benda berhenti sesaat pada setimbang jauh min X dan bergerak kembali menuju posisi setimbang. Ketika benda berada pada simpangan sejauh min X, EK benda sama dengan 0 karena kecepatan benda sama dengan 0 pada posisi ini. EP bernilai maksimum. Pada penjelasan di atas tampak bahwa ketika bergerak dari posisi setimbang menuju ke kiri sejauh X sama dengan min A sama dengan amplitudo atau simpangan terjauh, kecepatan benda menjadi berkurang dan bernilai 0 ketika benda tepat berada pada X sama dengan min A. Karena kecepatan benda berkurang, maka EK benda juga berkurang dan bernilai 0 ketika benda berada pada X sama dengan A. Akibat adanya gaya pemulih pegas yang menarik benda kembali ke kanan menuju posisi timbang, benda memperoleh kecepatan dan energi kinetiknya. Lagi EK, benda bernilai maksimum ketika benda tepat berada pada X sama dengan 0 ketika laju bergerak. Benda pada posisi tersebut bernilai maksimum. Proses perubahan energi antara EK dan EP berlangsung terus-menerus selama benda bergerak bolak-balik. Total EP dan EK selama benda bergetar besar ia tetap alias kekal dan bin konstan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.